Sobat ASN, kami adalah peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, golongan 2, angkatan 3, kelompok 2. Perkenalkan, saya Mas Nur Ayu Valesi dan rekan saya. Halo guys, saya Mikael Jeremy Tarihoran. Saya yang bawa wawancara hari ini. Senang bisa ikut ngobrol dengan kita bersama hari ini. Selamat datang di podcast Bisa Berakhlak Itu Siap Aksi. Dan narasumber kita pada hari ini masih sama-sama satu angkatan CPNS. Silahkan Kak Mei. Perkenalkan, saya Mei Sari Hartati Siburian, CPNS Pemprovsu yang bertugas sebagai pengelola layanan kesehatan di UPT Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Pematang Siantar. Nah, Sobat ASN, karena kita masih sama-sama CPNS, maka obrolan kita hari ini akan tetap santai tapi bermakna. Kita akan membahas bagaimana nilai-nilai berakhlak benar-benar diterapkan di tempat kerja kita masing-masing. Oke Kak Mei, kita mulai ya. Menurut Kak Mei sendiri, nilai-nilai berakhlak itu apa sih maknanya dalam pekerjaan kita sehari-hari? Kalau menurut saya, berakhlak itu bukan cuma teori waktu laksar. Di tempat tugas, itu menjadi pegangan sikap. Apalagi saya di kesehatan lansia, jadi harus tetap sabar, teliti, dan benar-benar peduli. Semua tindakan kecil berdampak besar buat mereka. Berarti memang terasa ya penerapannya. Sejak kapan sih ini mulai diterapkan di instansi kami? Sejak tahun 2021 sudah diterapkan sampai sekarang. Karena setiap pekerjaan selalu dikaitkan dengan nilai berakhlak yang diperkuat melalui sosialisasi, apel pagi, dan integrasi dalam penilaian kinerja pegawai. Ada pertanyaan nih Kak Mei, bagaimana kita memastikan pelayanan tetap prima dan responsif? Kami melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bersama ahli gizi untuk memantau perkembangan kesehatan lansia, pemantauan kegiatan bimbingan agama sesuai jadwal, dan respon cepat jika ada keluhan kesehatan lansia. Pendekatan dilakukan secara ramah, sabar, dan penuh empati. Terus ada perubahan nggak Kak yang dirasakan setelah penerapan nilai ini? Ya, pencatatan kesehatan menjadi lebih rapi, respon lebih cepat, dan lingkungan menjadi bersih dan nyaman, sehingga lansia merasa lebih diperhatikan. Bagaimana sistem pertanggungjawaban ini diterapkan? Setiap tindakan dicatat dalam laporan harian dan di buku klinik. Penggunaan obat dan alat kesehatan terdokumentasi jelas. Oke Kak Mei, di dalam berakhlak ini kan ada nilai kompeten. Pertanyaannya, apa saja sih yang udah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai? Mengikuti seminar atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Terus, bagaimana instansi mendukung pengembangan profesional ASN? Instansi sangat mendukung program berakhlak. Hal tersebut ditunjukkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam setiap program dan pelayanan serta kegiatan sosial yang dilaksanakan di UPTD Pelayanan Sosial Pematang Siantar, seperti mendampingi dokter saat visit dengan PPKS lansia dan membawa PPKS lansia berobat ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Kalau untuk instansi bagaimana untuk menjaga hubungan yang baik dalam lingkungan kerja dan inklusif? Kami membangun kerjasama pegawai ASN dan non-ASN antara perawat, ahli gizi, pekerja sosial, pengasuh, dan tenaga administrasi di lingkungan UPTD Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Pematang Siantar agar pelayanan kesehatan berjalan terpadu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut? Dilakukan melalui komunikasi terbuka dan koordinasi bersama pimpinan. Kita masuk ke nilai loyal nih Kak Mei. Pertanyaannya, bagaimana bentuk loyalitas pegawai terhadap pimpinan, instansi, dan negara?
menjalankan tugas sesuai SOP, menjaga kerahasiaan data kesehatan lansia, serta mendukung kebijakan pimpinan. Kalau dari sisi instansi, bagaimana instansi menanamkan komitmen terhadap visi dan misi organisasi? Pegawai ASN dan non-ASN disiplin dalam melaksanakan tugas dan setia kepada peraturan seperti mengikuti kegiatan apel pagi awal pekan setiap minggunya dan mengikuti arahan pimpinan untuk tetap mendukung visi misi instansi. Kalau beradaptasi dengan teknologi atau dengan kebijakan yang baru, Instansi akan tetap mendukung dan mengikuti perkembangan teknologi dalam memberikan pelayanan. Contohnya, melakukan pencatatan data kesehatan lansia berbasis digital sehingga lebih valid dan mudah diakses. Perubahan besar yang saya rasakan adalah kita harus memahami setiap karakter dan cara berkomunikasi dengan PPKS lansia dan tunarungu wicara yang membutuhkan perhatian lebih ekstra, pemahaman bahasa isyarat, dan pola tingkah laku yang mana menjadi tantangan setiap ASN untuk menyesuaikan diri dan membiasakan hal tersebut. Oke Kak Mei, sekarang kita masuk ke nilai yang terakhir, yaitu kolaboratif. Apakah instansi telah menjalin kerjasama dengan pihak lain atau tidak? Ya, instansi menjalin kerjasama dengan Kemenak Pematang Siantar, yaitu bimbingan agama sesuai jadwal, dan juga MOU kepada rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk pelayanan kesehatan. Terus, bagaimana kolaborasi tersebut mendukung peningkatan pelayanan publik? Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani yang komprehensif dan cepat. Menurut Kak Mei sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan nilai-nilai berakhlak? Tantangan terbesar dalam mengimplementasikan nilai berakhlak yaitu perubahan pola pikir dan keterbatasan SDM. nah bagaimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut? Strategi dalam menghadapi tantangan tersebut yaitu optimalisasi kerjasama tim, pengaturan jadwal yang efektif, dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan luar maupun instansi terkait. Menurut Kak Mei, apa dampak nyata setelah menerapkan nilai-nilai berakhlak ini dalam budaya kerja? Dampak nyata penerapan nilai berakhlak yaitu pelayanan kesehatan menjadi lebih tertib, profesional, dan berfokus pada kebutuhan lansia. Apa harapan kedepannya untuk penguatan nilai berakhlak di instansi ini kira-kira? Harapan ke depan yaitu nilai berakhlak semakin mengakar sehingga pelayanan kesehatan lansia semakin berkualitas dan humanis. Terakhir nih Kak, sebelum kita tutup, ada nggak pesan Kak Mei untuk teman-teman ASN di luar sana yang sedang berproses dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak ini? Jadikan nilai berakhlak bukan hanya peraturan dan kewajiban, tapi benar-benar dari hati kita. Terutama di pelayanan sosial, kita tidak hanya bekerja dengan tenaga, tetapi juga dengan hati. Tanggung jawab, empati, dan integritas itu membuat pelayanan kita menjadi lebih bermakna. Terima kasih. Mantap Kak. Saya rasa saya cukup deh hari ini untuk wawancara saya hari ini. Mungkin sangat bagus jawaban-jawaban. Semoga harapan yang ada di wawancara hari itu terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih buat Kak Mei udah telah menceritakan tentang implementasi nilai berakhlak yang ada di kantornya. Sobat ASN, semoga obrolan santai kita hari ini dapat menambah semangat kita dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Tetap semangat, tetap berakhlak, dan terus berkontribusi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.